Halo semua, nama saya Erik Ratuliman. Saya berasal dari Universitas Internasional Batam, berasal dari kelas 1 BUMN. Hari ini saya akan menampilkan video ujian akhir semester saya mengenai ketidakadilan sosial dalam masyarakat. Dalam video ini diceritakan mengenai ketidakadilan yang dialami oleh seorang karyawan dan juga bagaimana solusi untuk menyelesaikan ketidakadilan tersebut. Tolong teman-teman sekalian simak videonya. Terima kasih. Saya adalah anak dari pemilik saham di perusahaan ini. Di perusahaan ini saya bekerja sebagai sales. Hari-hari saya bisa dibilang sibuk dan bisa dibilang juga tidak sibuk. Hari-hari saya diliputi untuk pergi ke toko-toko dan juga ketika pulang yaitu untuk kuliah. Lalu ini merupakan cerita saya mengenai ketidakadilan yang ada di dalam masyarakat. Cerita ini saya ambil dari kisah yang pernah saya alami dan semoga kisah ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Cerita ini mengambil tema mengenai ketidakadilan yang ada di suatu perusahaan. Waktu itu saya bekerja sebagai seorang sales, saya sangat bebal dan tidak mau peduli terhadap orang lain. Bahkan saya juga tidak menaati peraturan yang berlaku, seperti membuang sampah sembarangan. Bahkan saya sempat mengambil sesuatu yang bahkan bukan milik saya. Di dalamnya itu bisa berupa uang dan lain hal sebagainya. Saya langsung mengambil tanpa memperdulikan punya siapa itu dan apa yang akan diakibatkan ketika saya mengambil itu. Lalu, oleh akibat saya itu, teman sekantor saya dipanggil oleh supervisor saya. Lalu, supervisor saya memarahi dia karena kehilangan uang tersebut, serta ia memberikan sanksi kepadanya dan juga peringatan kepadanya. Saya yang melihat kejadian itu, lalu saya bertanya kepada supervisor saya atas apa yang terjadi. Ketika saya mendengarkan ceritanya, lalu saya berkata kalau misalnya uang yang saya temukan itu mungkin adalah miliknya. Namun, kata supervisor saya, ambil saja. Kamu adalah salah satu pemilik saham terbesar di perusahaan ini. Jadi tidak masalah sebagian uang tersebut diambil. Namun, saya terkejut akan sifat dia yang tidak pernah berubah. Dia selalu taat dalam mengerjakan tugas dia dan tidak pernah marah-marah atas apa yang telah dialami. Lalu, saya sempat bertanya kepadanya, kenapa dia tetap berbaik hati seperti itu walaupun karma buruk menghampirinya. Yang ia katakan kepada saya, walaupun karma buruk menghampiri kita, janganlah berbuat jahat. Pupuklah kebaikan dan hapuslah karma buruk tersebut. Lalu mendengar penjelasan tersebut, saya perlahan-lahan pun mulai berubah dan mengikuti apa yang disarankan kepada saya. Lalu saya mempelajari dharma-dharma yang diajarkan Sang Buddha kepada saya. Lalu saya juga bantu menyebarkannya. Hal-hal baik yang mulai saya lakukan adalah mulai memperhatikan sekitar saya, dan saya mulai membuang sampah pada tempatnya. Lalu saya mulai menjelaskan kepada supervisor saya bahwa hal yang telah kita lakukan pada saat dulu adalah salah. Yang harus kita lakukan adalah adil terhadap diri sendiri, adil terhadap orang lain, dan adil terhadap alam. Lalu saya pun menghampiri teman saya dan meminta maaf hingga mengembalikan uang yang telah saya ambil. Itu merupakan cerita saya. Meskipun cerita ini lumayan berat untuk kita mengerti, namun yang perlu kita pahami di sini adalah janganlah berbuat jahat untuk melampiaskan emosi kita, serta berbuat adillah terhadap sesama orang yang lain. Jangan karena kita punya hubungan yang baik dengan orang dalam, kita bisa seenak hati, bisa mengatur dan bisa menggunakan aturan sesuka-sesuka kita dengan orang dalam. Oke, itu merupakan video yang telah sampaikan tadi. Video ini semoga dapat menginspirasi teman-teman yang sudah menonton video saya kali ini.
Dan juga jika ada kesalahan kata atau kesalahan video atau ada penggunaan kata atau tempat, saya mohon maaf. Dan semoga video ini bisa memberi manfaat bagi teman-teman sekalian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video ini. Terima kasih telah menonton.